Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, gimana kabarnya? Masih sehat bukan? Hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini Kak Dian ditemani oleh Kak Dion. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan bersukacita bersama. Sebelum memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari Minggu ini, hari yang penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai jalannya sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bu Supri mau cerita dulu nih. Hari ini, hari Minggu ini, Bu Supri ada di depan gereja. Gereja kita sekarang kacanya baru, ada gambarnya. Nanti anak-anak bisa lihat kalau lewat, anak-anak bisa tahu kalau di depan gereja kita sekarang kacanya baru. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitab kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu untuk penyertaan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami pagi hari ini kami datang lagi, ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu dan karunia-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu online GKJ Kebumen, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami
apa yang akan difirmankan. Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau buka dari firman Tuhan, diambil dari Yesaya 50. Yesaya 50, Yesaya adalah perjanjian lama. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan 9a. Sudah ketemu semua? Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikianlah sabda firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tuhan Penolongku. Nah, di sini Bu Supri mau tanya, anak-anak mungkin tidak mungkin ya, pasti anak-anak pernah ditolong. Baik ditolong Tuhan melalui bapak, ibu, ataupun kakak, adik, saudara, pasti semuanya pernah ditolong. Nah, di sini Tuhan menolong itu bisa lewat siapa aja. Misal kalau sakit, perantaraan dokter. Kalau ada yang bersedih atau berkesusahan, tetangga, saudara pasti akan menghibur kita. Nah, di sini Bu Supri mau cerita. Ada seorang anak namanya Thomas. Karena masa pandemi seperti ini, masa banyak virus di luar, jadi si Thomas ini setiap hari di dalam rumah. Dia merasa bosen. Tiap-tiap hari di rumah. Hanya paling keluar di depan pintu, lihat pintu, dia keluar lagi, dia masuk lagi. Nah, dia kepingin keluar jalan-jalan, tapi pasti nggak boleh sama mamahnya, sama ibunya, pasti belum boleh karena masih pandemi seperti ini. Nah, di sini si Thomas tadi ingin keluar. Dia bilang ke mamanya, bilang ke ibunya, Bu, boleh ya? Si Thomas keluar sebentar aja di halaman main sama Molly, anjing kesenangan anjingnya gitu. Mamanya bingung, boleh enggak ya? Akhirnya mamanya memperbolehkan. Ya udah, tapi sebentar aja ya, di halaman aja, enggak boleh kemana-mana loh. Dan sebentar saja, jangan lupa menggunakan masker. Nah, senang sekali nih si Thomas, asik bisa main di depan rumah. Nah, udah main di depan rumah,
Dia memakai masker. Oke Bu, siap, hanya sebentar kok, saya pingin jalan-jalan hanya di depan rumah aja. Nah di sini terus si Thomas lagi asik bermain dengan anjingnya di depan rumah. Ada teman-teman tetangga itu pada lewat naik sepedaan gitu. Terus, ih Thomas, takut ya sama corona ya, katanya gitu. Nah si Thomas kok melihat teman-temannya itu nggak pada pakai masker, jalan-jalan, sedang saya masih di dalam rumah pakai masker. Terus gimana? Si Thomas terus langsung, teman-teman nggak boleh kayak gitu, teman-teman harus juga memakai masker, ya. Terus, nggak pakai masker juga nggak apa-apa kok. Tapi nggak boleh, seharusnya kalau keluar itu memakai masker. Nah begitu juga dengan anak-anak ya, kalau keluar rumah, kalau ada perlu bersama mama, bersama orang tua, harus menggunakan masker. Nah terus ya udah kalau nggak mau dibilangin, kata si Thomas. Terus si Thomas langsung masuk ke dalam rumah. Sebelumnya dia cuci tangan dulu, mau masuk rumah dia cuci tangan dulu, maskernya dicopot, baru dia masuk ketemu ibunya. Ibunya bilang, ada apa di luar kok rame, katanya. Itu Bu, saya dibilangin, katanya takut ada corona, pakai masker. Teman-teman gak pada pakai masker tuh Bu. Terus kamu bilang apa, kata ibunya. Saya bilangin Bu, suruh pakai masker, tapi gak tahu, pada gak, kepala saya dibilangin, katanya saya penakut. Nah, enggak apa-apa, yang penting kamu sudah berani bersaksi bahwa kita wajib mematuhi protokol kesehatan, wajib patuh kepada pemerintah untuk memakai masker. Sudah cuci tangan belum tadi? Sudah Bu, katanya ya. Nah oke, dari sini anak-anak, dari cerita ini kita bisa simpulkan seperti dalam cerita tadi yang di firman Tuhan. Tadi adalah Yesaya. Yesaya adalah seorang hamba Tuhan. Apa sih pekerjaan hamba Tuhan itu? Atau Yesaya adalah seorang nabi, hamba Tuhan ya. Nabi, seorang nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan, orang yang bekerja untuk Allah. Jadi di sini Nabi Yesaya adalah nabi yang sangat patuh kepada Tuhan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa Nabi Yesaya juga seorang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dia setiap hari membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia dengarkan, terus Tuhan perintah apa, dia mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia seorang nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah dia anak dari seorang ayah yang bernama Amos. Nah, di sini Nabi Yesaya adalah orang yang taat biarpun dia diejek. Kalau di dalam cerita Alkitab ya, nanti anak-anak bisa baca. Selanjutnya di situ ada yang diejek, ada yang pokoknya dia sering mendapatkan kesulitan di dalam mengabarkan Injil. Nah, di sini anak-anak bisa seperti Thomas tadi ya, memperingatkan kepada teman-temannya, walaupun teman-temannya tadi enggak mendengarkan, tapi dia Thomas sudah berusaha bersaksi, menyaksikan kalau Tuhan memampukan Thomas untuk bisa berani memberikan contoh memakai masker. Ya. Jadi anak-anak juga harus berani seperti Yesaya, berani untuk bersaksi. Nah, bagaimana supaya kita bisa berani bersaksi? Nah, kita harus juga rajin berdoa. Syaratnya kita rajin berdoa,
Setiap hari, kapanpun kita bangun tidur, kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan pagi hari yang indah. Terus Tuhan berikan berkat, kesehatan. Nah, di sini anak-anak belajar bangun tidur, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terus juga sayang pada teman-teman, sayang kepada keluarga, saudara. Anak-anak juga sayang dengan keluarganya kan. Anak-anak pasti sayang dengan bapak, ibunya, adik, kakak, saudara, nenek, kakek. Nah, di sini juga seperti Nabi Yesaya bersaksi walaupun kadang merasa terjepit. Nah, jadi adik-adik nggak perlu takut, anak-anak tuh nggak perlu takut kalau Tuhan Yesus pasti akan tolong. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa anak-anak Tuhan harus berani bersaksi, harus memberikan contoh yang baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sebelumnya kita akhiri ini, mari kita akan berdoa, mengucap syukur apa yang Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kita dengan firman-Nya. Tuhan sudah mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi mengucapkan syukur karena penyertaan Bapa di dalam kami mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan mampukan kami dan anak-anak kami juga untuk berani bersaksi akan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini kurang enak badan ataupun sakit. Tuhan, kiranya Engkau tolong, Engkau angkat sakit penyakitnya melalui obat dan perawatan yang diberikan. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyembuhkan anak-anak kami. Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang akan menghadapi ujian atau tes. Kiranya Engkau mampukan di dalam belajarnya untuk boleh mengerti apa yang dipelajarinya dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu online ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami yakin pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami di dalam minggu ke depan nanti. Bapa, kami menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan dan untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti jalannya sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Walaupun online, kiranya kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sedikit persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, semoga berguna bagi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti jalannya sekolah minggu pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.